Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirani Rifa Anissa. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan step untuk membuat e-commerce atau toko online menggunakan PHP dan juga MySQL. Untuk pertama kita membuat folder di dalam folder SAM, yang dimana tempatnya ada di C, di SAM, kemudian htdoc. Kemudian kita membuat new folder, dan di sini kami foldernya bernama Si Cantik Store. Setelah membuat folder, kita mendownload template, dimana template untuk tampilan websitenya. Nah, nanti di sini saya akan memberikan link templatenya di bio ya. Setelah kita mendownload template, kemudian kita membuat database. Sebelumnya kita harus mengaktifkan aplikasi SAM Control Panel. Setelah itu nanti kita ketikkan localhost/phpMyAdmin. Nanti setelah itu kita buat database. Untuk cara membuat database itu tinggal diklik di bagian sini ya. Ini baru. Nah, di sini saya menggunakan database bernama Si Cantik Store, yang di dalamnya ada admin, pelanggan, pembelian produk, dan produk. Di dalam Si Cantik Store ini, yang di admin itu ada yang memiliki tabel, yaitu ID admin, username, password, dan nama lengkap. Kemudian yang pelanggan itu ada ID pelanggan, email pelanggan, password pelanggan, nama pelanggan, telepon. Nah, jangan lupa nanti kita di primary ya, di auto increment, kemudian indeksnya itu primary. Terus ada pembelian, di mana tabelnya ada ID pembelian, ID pelanggan, tanggal pembelian, kemudian total pembelian. Setelah itu ada pembelian produk juga, di mana tabelnya ada ID pembelian produk, ID pembelian, ID produk, jumlah. Setelah itu ada juga yang tabel produk, yaitu di dalamnya ada ID produk, nama produk, harga produk, berat produk, foto produk, deskripsi produk. Nah, ini adalah database untuk langkah pembuatan e-commerce. Setelah membuat database, kita akan menampilkan data. Baik, untuk selanjutnya, setelah membuat database, kita itu membuat pengaturan admin, dimana di sini saya akan mempersingkat videonya. Jadi ini tampilan dari login admin. Nah, di sini saya memasukkan username dan password admin. Nah, di ini kenapa bisa memasukkan username dan password? Di sini saya saya sudah pernah bikin username dan passwordnya di admin di sini. Nah, untuk selanjutnya di sini ini tampilan login untuk memasuki admin, dimana kita masukkan username dan passwordnya. Ini dibuat di database ya, username dan passwordnya. Kemudian login. Nah, ini tampilan dari binary administrator, dimana nantinya di admin di sini ada yang namanya
data produk, kemudian pembelian, data pembelian, kemudian data pelanggan. Di sini di data produk bisa untuk menambahkan, menghapus, dan juga ubah. Ini untuk tambah, kemudian ini hapus dan ubahnya. Setelah itu ada pembelian. Pembelian di sini data pembelian kita juga bisa menambahkan dan juga menambahkan. Jadi ini bisa menampilkan detail pembelian juga. Setelah itu ada data pelanggannya, ini bisa dihapus juga. Setelah itu ini bisa logout. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiana dari kelompok 8. Di sini saya akan sedikit belajar berbagi mengenai cara mengamankan akun admin ini. Pada skrip sebelumnya, orang belum login tapi ada permasalahan kayak gini. Orang belum login tapi sudah bisa dapat mengakses halaman indeks admin. Kita bisa lihat ya kan? Orang tanpa login tapi bisa mengakses halaman admin. Itu kan sangat tidak bagus ya. Harusnya kan orang harus memasukkan login dulu, masukkan username dan passwordnya harus melewati sesi ini ya. Jadi nggak bisa memaksakan untuk menampilkan halaman indeks admin. Kita akan membuatnya seperti itu. Jadi ketika orang akan mengakses halaman indeks admin, itu harus melewati login ini. Caranya simple. Kita masuk ke bagian ini index.php. Kita masukkan saja logika seperti ini. Jika apa yang tidak ada, jika tidak ada login, jika tidak ada session admin ya, maka kita akan melakukan seperti ini. Nah, yang akan ditampilkan kita apa? Kita akan menggunakan fungsi dari JavaScript ya. Kita akan menggunakan fungsi dari JavaScript. Kita akan menggunakan fungsi dari JavaScript. Kita pakai alert aja. Pakai alertnya. Nah, apa yang akan ditampilkan? Tampilkan tulisan ini. Anda harus login terlebih dahulu. Kemudian kita lokasi ya. Kita pakai location dari JavaScript. Fungsinya
yaitu location. Nah, maksudnya nanti ini apa? Kita akan kembalikan ke apa redirectnya kemana? Ke login.php. Jadi orang kalau tidak ada melewati ini session admin itu akan di redirect ke login.php. Kalau kita mau, kita pakai aja biar lebih mantap lagi. Kita pakai redirectnya si ini PHP. Location login.php. Nah, dengan ini orang tidak dapat sembarangan masuk ke ya, sudah kita cek ya. Ini seumpama kita ada orang yang jahil langsung pengen masuk ke indeks admin. Nah, maka dia tidak akan eh, bisa mengakses halaman indeks admin karena kita sudah menambahkan ini session adminnya, login sessionnya ya. Nah, kita testing lagi. Jangan-jangan orang dengan sandi username dan sandinya passwordnya itu benar tapi tidak bisa masuk. Makanya kita tes dulu ya. Kita bisa lihat sebelumnya ini ada ya di tabel admin karena sudah ada ini data ini tim si cantik, username-nya dan passwordnya tim si cantik. Kita coba masukkan timsicantik.com, passwordnya timsicantik.com. Kita lihat. Ah, ini dia yang kita tampilkan. Jadi ini kan meredirect admin itu ya. Ini tanya kita sukses login menggunakan salah satu data admin yang ada di tabel admin yang ada di database. Dengan ini kita dapat mengetahui siapa yang mengakses halaman login, kita menggunakan akunnya siapa. Kemungkinan mungkin Facebook juga pakainya sistem seperti ini. Jadi bisa mengetahui siapa yang masuk login, siapa yang update status kayak gitu. Mungkin seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencekot produk yang akan kita beli. Pertama, kita akan membeli produk terlebih dahulu. Ada keranjang belanja, ada produk yang kita beli, ada harga, ada jumlah. Kita checkout. Ini ada halaman checkout. Ini ada nama pembeli, ada nomor telepon pembeli, dan kita akan pilih ongkos kirim, checkout, pembelian. Ini ada nota yang harus kita bayarkan adalah sebesar Rp105.000 dan pembelian ini akan tercatat pada database ID pembeli, ID pelanggan, ID ongkir, tanggal pembelian, dan ini adalah total pembelian yang akan kita bayar. Setelah kita membeli ini, pada keranjang akan kosong. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.